Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rizka dengan NIM 08051382025086 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pendugaan stok ikan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah praktikum eksplorasi sumber daya laut. Nah, sebelum memasuki pengolahan data, di sini saya akan menjelaskan dulu metode apa yang digunakan di dalam pendugaan stok ikan. Nah, yang pertama itu ada model holistik dan yang kedua ada model analitik. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada saat praktikum, di mana model holistik itu digunakan untuk mengendalikan stok ikan, sedangkan untuk model analitik itu digunakan untuk mengupas tuntas keseimbangan stok ikan. Nah, kemudian ada juga pokok-pokok bahasan yang akan dijelaskan pada materi pendugaan stok ikan. Yang pertama itu ada CPUE, di mana CPUE ini atau Catch per Unit Effort. Nah, merupakan hasil tangkapan per satuan upaya sebagai indikator tingkat pada stok ikan. Nah, di mana indikator wilayah perikanan sehat atau tidaknya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada MSY atau biasa dikenal dengan Maximum Sustainable Yield. Nah, di mana MSY ini merupakan jumlah tangkapan ikan terbesar yang diambil dari persediaan jenis ikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, kemudian ada istilah catch. Nah, catch ini merupakan hasil tangkapan pada waktu tertentu, sedangkan effort merupakan upaya penangkapan pada waktu tertentu. Jadi, catch dan effort ini berbeda, di mana catch merupakan hasil tangkapan, sedangkan effort merupakan upaya penangkapan. Kemudian ada juga istilah overfishing, di mana overfishing ini merupakan penangkapan ikan yang dilakukan secara berlebihan. Kemudian ada juga istilah model scatter. Nah, di mana model scatter ini akan menunjukkan kemungkinan hubungan korelasi antara pasangan dua variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Nah, kemudian ada juga CPUE ini digunakan untuk menentukan. Nah, jadi CPUE ini digunakan untuk menentukan kuota tangkapan, wilayah per bulan atau per tahun, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga istilah FPI, di mana FPI ini merupakan singkatan dari Fishing Power Index. Nah, di mana CPUE tinggi sama dengan alat tangkap yang paling sering digunakan. Nah, kemudian ada juga nilai standar, di mana nilai standar ini merupakan nilai maksimum dari CPUE untuk mencari nilai baku mutu dari alat tangkap yang diolah. Nah, kemudian ada juga rumus untuk mencari FPI, yaitu nilai standar dibagi dengan CPUE. Nah, langsung saja kita masuk ke pengolahan data. Nah, di sini sudah tertampil data ikan, di mana data tangkapan pada tahun 2018 yang diberikan oleh Kak Bella. Nah, di sini bisa kita lihat ada jenis alat tangkap, ada kelompok jaring, ada pukat cincin pelagis kecil, dan bubu. Nah, di mana untuk data tangkapan tahun 2018 ini terdiri dari bulan April sampai dengan Desember. Nah, kemudian untuk data tripnya itu dari bulan April juga sampai dengan bulan Desember. Nah, pada kedua tabel ini memiliki perbedaan pada setiap bulannya. Nah, untuk mencari jumlah itu menggunakan rumus sum sama dengan sum, kemudian kita blok semua yang terdapat pada bulan April, maka didapatkanlah untuk jumlah pada bulan April.
Nah, kemudian kita drag sampai bulan Desember, maka dia secara otomatis akan terlihat jumlahnya. Nah, kemudian untuk total CT, nah untuk total CT sendiri itu jumlahnya sama menggunakan rumus sum sama dengan nilai yang pertama kita blok sampai nilai yang terakhir. Nah, sama juga untuk yang data trip, itu juga menggunakan sum. Nah, kemudian kita memasuki ke nilai CPUE. Nah, nilai CPUE ini didapatkan dari total CT pada tangkapan dibagi dengan total CT pada data trip. Nah, kemudian untuk nilai standar, untuk nilai standar ini kita masukkan nilai A20. Nah, langsung saja ini nilai A20 itu atau nilai tengah dari CPUE. Nah, kemudian untuk nilai FPI. Nah, untuk mencari nilai FPI ini, kita memasukkan nilai CPUE yang pertama dibagi dengan nilai B19. Nah, bisa dilihat di sini, dibagi dengan nilai B19. Kemudian kita enter. Kemudian kita drag, maka kita dapatkan nilainya. Nah, kemudian untuk jumlah EST, jumlah EST ini didapatkan dari rumus sama dengan sum, kita drag dari data yang pertama sampai dengan data yang terakhir. Nah, kemudian kita tarik saja sampai bulan Desember. Nah, lanjut, next. Nah, kemudian setelah kita dapatkan data-data tadi, maka yang pertama itu jika yang dipakai terlebih dahulu, jika dipakai 3 alat, maka terdapat 3 nilai CPUE. Nah, nilai CPUE yang besar ini, maka alat tersebut yang sering digunakan. Jadi, kesimpulannya, alat yang mempunyai nilai CPUE tertinggi, maka alat tersebut yang paling sering digunakan. Nah, kemudian nilai standar itu sama dengan nilai terbesar dari CPUE. Nah, kemudian ada nilai standar ini disamakan untuk sesuai jumlah CPUE yang ada. Kemudian lanjut untuk FPI. Nah, untuk FPI yang ini tadi, itu rumusnya nilai CPUE dibagi dengan nilai standar. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke kolom yang selanjutnya, di mana terdiri dari bulan, CI, EST, dan CPUE, ST. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja. Kita tinggal masukkan nilai, di mana untuk CPUE-ST ini didapatkan dari nilai CI dibagi dengan nilai C25. Dan kita enter, kita drag sampai ke bawah. Nah, selanjutnya kita copy. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Selanjutnya itu kita copy nilai tersebut, kemudian kita paste di sembarang tempat dengan menggunakan paste values. Nah, di mana copy kembali nilai yang kita copy kembali nilai yang telah kita paste sebelumnya, dan kita masukkan pada kolom CI menggunakan paste transpose. Nah, CI ini merupakan jumlah pada bulan April sampai dengan Desember pada data tangkapan. Nah, kemudian untuk bulan, ini kita masukkan bulan yang ada pada data kita.
Nah, selanjutnya nilai EST. Nah, nilai EST ini sama dengan jumlah pada bulan April sampai dengan Desember pada data trip. Nah, lakukan cara yang sama juga untuk mencari nilai CI. Nah, selanjutnya itu CPUEST. Nah, di mana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa CPUEST ini didapatkan dari nilai CI pada bulan April dibagi dengan nilai EST pada bulan April. Nah, jadi didapatkanlah nilai CPUEST. Kemudian kita beralih ke sheet 2. Nah, di mana pada sheet 2 ini di sini sudah ada bulan CIST, CPUEST seperti yang ada pada sheet 1 tadi. Kita pindahkan pada sheet 2. Nah, kemudian kita blok keseluruhan tabel pada sheet baru. Kemudian kita klik data, kemudian kita klik data analisis. Nah, sebelumnya apabila data pada analisis itu tidak muncul, maka kita klik FIK atau yang kedua itu klik option, kemudian kita klik add, kemudian pada manage itu kita klik BO atau 60, kemudian kita ganti centang ke analisis to pack. Nah, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu pilih regression, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat untuk summary output. Nah, di sini regression statistik. Di sini ada multiple error. Nah, ini untuk nilai multiple error-nya. Di sini ada R square-nya, ada adjust R square, ada standar R-nya, serta ada observasinya. Nah, kemudian di sini pada ANOVA, nah di sini juga sudah muncul untuk data analisisnya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat kolom baru di mana terdiri dari nomor dan X serta Y. Nah, di mana pada input Y ini merupakan range, kita blok CPUEST. Nah, kita blok nilai CPUEST ini. Nah, kita blok. Nah, kemudian kita ngebloknya jangan hanya nilainya saja, tetapi dari CPUEST-nya. Kemudian pada input nilai X, nah pada input nilai X ini, pada input nilai X range, nah kita blok semua pada kolom EST. Jadi bedanya untuk nilai X dan Y, kalau Y itu nilai yang diblok adalah nilai CPUEST, dan apabila nilai X, variabel X itu yang diblok merupakan nilai yang terdapat pada kolom EST. Nah, kemudian kita centang tables. Nah, pada output-nya, sini sudah terlihat. Nah, pada output options, nah kita pilih output-nya itu output range, di mana di output range itu kita pilih sembarang tempat untuk meletakkan hasil dan kita klik OK. Lalu akan muncul summary output-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan. Nah, setelah dilakukan langkah tadi, maka akan muncul untuk summary output-nya. Sini bisa teman-teman lihat untuk summary output-nya ada regression statistik, ada ANOVA. Nah, setelah itu kita buat tabel baru. Nah, di mana tabel barunya itu terdiri dari EOPT dan CMSY. Nah, di mana EOPT ini merupakan koefisien intercept. Nah, di mana kemudian ada juga yang CMSY
CMSY. Nah, di mana CMSY ini merupakan coord-intercept. Nah, kemudian nilai EOPT ini didapatkan dengan cara memasukkan rumus sama dengan, kemudian kita masukkan nilai intercept dibagi dengan dalam kurung 2 dikali dengan nilai G18 atau nilai yang ini. Atau nilai COEFST-nya. Lalu setelah kita masukkan, kita klik enter. Nah, kemudian untuk nilai CMSY itu menggunakan rumus sama dengan min nilai intercept dipangkatkan menjadi pangkat 2, kemudian dibagi dengan 4 dikali dengan nilai coefficient atau nilai COEFST. Nah, atau nilai COEFST. Lalu kita klik enter. Nah, setelah itu kita harus buat tabel baru. Nah, di sini sudah tertampil seperti yang saya jelaskan tadi, kita buat tabel baru di mana terdiri dari nomor X dan Y. Nah, untuk nomornya itu kita gunakan sampai dengan nomor 20. Nah, misal tangkapannya 20 hari, jadi kita menggunakan nomornya itu sampai 20. Apabila tangkapannya 25 hari, maka kita menggunakan nomornya sampai 25 hari. Nah, kemudian untuk di sini sudah ada grafik. Nah, di sini sudah ada grafik di mana ada nilai CPUE dalam satuan kilogram per trip. Kemudian ada di sini ada upaya tangkapnya atau per trip. Nah, untuk membuat diagram ini kita blok data X dan Y dari nomor 1 sampai dengan 20, kita blok. Nah, kita blok seperti ini. Kemudian kita klik insert. Nah, di sini insert. Lalu kita pilih yang scatter. Nah, yang scatter ini. Nah, kemudian kita pilih scatter yang kedua. Nah, maka dia seperti ini muncul. Nah, kemudian kita pilih scatternya yang kedua. Nah, maka muncul grafik seperti ini, di mana scatter yang benar itu berbentuk seperti kubah. Nah, di sini berbentuk seperti kubah yang sudah saya kerjakan. Nah, di mana kemudian kita tambahkan keterangan pada grafik di mana X merupakan hasil tangkapan, kemudian untuk Y itu merupakan CPUE dalam satuan kilogram per trip. Nah, untuk memunculkan keterangan angka pada grafik pada garis grafik ini, maka kita klik grafik garis, lalu kita klik kanan, lalu kita klik add labels. Nah, di mana di sini sudah terlihat jelas untuk hasil output akhirnya itu berbentuk diagram. Nah, jadi di sini terlihat diagramnya berbentuk kubah, maka dapat dikatakan bahwa diagram ini adalah benar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pendugaan stok ikan. Apabila ada salah kata atau salah menyampaikan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya harap teman-teman semua dapat memahami serta bisa mengerti bagaimana pengolahan data pendugaan pada stok ikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.